Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Rizkon Halal Shah Aji PhD dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Ekonometrika Terapan dari kelas 5B ingin mempresentasikan materi tentang unit root test atau uji unit akar. Sebelum ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama Muhammad Ali, yang kedua Muhammad Faiz Ar-Rafi, yang ketiga Fadil Naufal Firdaus, yang keempat dengan saya sendiri Dimas Arya Nugraha. Selanjutnya materi yang akan dibahas pada kali ini, yang pertama apa itu unit root test, yang kedua bagaimana cara memeriksa unit root, yang ketiga jenis unit root test, yang keempat decay Fuller, yang kelima augmented decay Fuller, yang keenam Philip Perron, yang ketujuh pengujian unit root test dan praktek di EFUSE. Baik, lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu unit root test atau uji akar unit. Uji akar unit adalah uji statistik untuk proposisi bahwa dalam model statistik autoregresif suatu deret waktu. Nah, parameter autoregresifnya adalah 1. Akar unit adalah atribut model statistik deret waktu yang parameter autoregresifnya adalah 1. Nah, ini bisa dilihat rumus dari unit root testnya sendiri. Selanjutnya ke pembahasan kedua, bagaimana cara memeriksa unit root. Nah, kita mulai dengan YT sama dengan PYT-1 plus UT. Nah, di mana UT adalah istilah kesalahan white noise. Kita tahu bahwa jika min 1 itu adalah kasus unit root. Yang kita tahu adalah proses stokastik non-stasioner. Kemudian kita cukup melakukan regresi YT pada nilai lag-nya YT min 1. Dan mencari tahu apakah taksiran P secara statistik sama dengan 1. Jika iya, maka YT non-stasioner. Inilah gagasan umum di balik uji stasioneritas secara uniroot. Selanjutnya, langkah-langkah untuk memeriksa tes root unit. Langkah yang pertama, kurangi YT-1 dari kedua ruas persamaan. Untuk mendapatkan YT min YT min 1 min PYT min 1 min YT min 1 plus UT. Nah, ini Y sama dengan buka kurung P min 1 tutup kurung tahun min 1 plus UT. Nah, langkah kedua, sekarang kita uji hipotesis bahwa 80 IF 8 min 0 lalu P-1, artinya kita mempunyai unit root, artinya deret waktu yang dipertimbangkan adalah non-stasioner. Dapat dicatat bahwa jika 6 min 0 maka datanya bersifat stasioner. Karena UT adalah istilah error white noise, maka UT bersifat stasioner, yang berarti bahwa perbedaan pertama dari rangkaian waktu berjalan acak adalah stasioner. Jenis-jenis tes akar unit terdapat 3. Yang pertama decay Fuller, yang kedua augmented decay Fuller, yang ketiga Philip Perron. Selanjutnya augmented decay Fuller. Karena istilah kesalahan kemungkinan besar bukan white noise, Decay dan Fuller memperluas prosedur pengujian mereka dengan menyarankan versi pengujian yang diperluas yang mencakup istilah tambahan tertinggal dari variabel terikat untuk menghilangkan autokorelasi. Prosedur pengujian pada uji ADF sama dengan uji decay Fuller, namun diterapkan pada model seperti di bawah ini, di mana A adalah sebuah konstanta, B koefisien pada tren waktu, dan P urutan lagi dari proses autoregresif, menerapkan batasan dan berhubungan dengan pemodelan jalan acak dan menggunakan batasan sesuai dengan permodelan. Materi selanjutnya yaitu decay Fuller test.
Dickey dan Fuller merancang prosedur untuk menguji secara formal non-stasioner. Inti dari pengujian mereka adalah bahwa pengujian non-stasioneritas setara dengan pengujian keberadaan unit root. Jadi, pengujian nyatanya adalah sebagai berikut yang didasarkan pada model AR1 sederhana yang berbentuk YT sama dengan PYT dikurang 1 ditambah UT. Yang perlu kita periksa di sini adalah apakah P itu sama dengan 1 atau satuan atap, H0 atau P1 hipotesis 0, H1 sama dengan P lebih kecil dari 1 atau hipotesis alternatif dengan mengurangkan kedua ruas YT dikurang 1 dengan yaitu YT dikurang YI dikurang I sama dengan PYT dikurang I dikurang YT dikurang I ditambah UT. YT sama dengan P dikurang 1 dikali YT dikurang 1T ditambah UT. YT dikurang 1 ditambah UT, dimana course P dikurang 1. Uji stasioneritas Dickey-Fuller selanjutnya adalah uji normal T pada koefisien variabel terikat tertinggal YT dikurang 1. Statistik uji DF merupakan statistik untuk variabel terikat tertinggal. Jadi, jika nilai statistik DF tersebut absolut lebih kecil dari nilai kritis, maka kita menolak hipotesis 0 dari akar unit dan menyimpulkan bahwa proses tersebut stasioner. Phillips dan Perron pada tahun 1988 mengembangkan sebuah generalisasi dari prosedur uji ADF yang memungkinkan asumsi-asumsi yang cukup ringan terkait distribusi error. Regresi uji untuk uji Phillips-Perron adalah proses AR1 dengan rumus sebagai berikut. Pertama, kita buka file di eViews dengan mengklik file atau open atau file dan kemudian memilih nama dari file yang sesuai. Contoh, kita ingin memeriksa seri bernama GDP mengandung unit root. Kita klik dua kali pada file bernama GDP untuk membuka Windows dan memilih view atau unit root test pada kotak dialog unit root test yang muncul. Pilih jenis pengujian uji augmented Dickey-Fuller dengan mengklik. Lalu kita menentukan apakah kita ingin menguji unit root pada level first difference atau second difference dari deret. Pertama-tama kita mulai dengan level. Kita juga harus menentukan model mana yang dari 3 model ada yang ingin kita gunakan. Apakah menyertakan konstanta dan tren linier atau tidak keduanya dalam regresi uji. Dan yang terakhir, kita harus menentukan jumlah variabel dependen yang tertinggal yang akan dimasukkan ke dalam model untuk mengoreksi adanya korelasi serial. Untuk uji PP, kami menentukan pemotongan lag untuk menghitung estimasi konsisten Newey heteroskedastisitas dan autokorelasi atau HAC dari spektrum pada frekuensi 0. Langkah ke-6, setelah menentukan opsi-opsi ini, klik OK untuk melakukan pengujian. eViews melaporkan statistik uji bersama dengan estimasi regresi uji. Nah, yang ketujuh, kita tolak hipotesis 0 dari akar unit terhadap hipotesis alternatif kalau statistik ADF-nya kurang dari nilai kritis. Dan kita simpulkan bahwa deret tersebut stasioner. Halo semuanya, di sini saya sudah memiliki data. Bagi kalian yang bingung gimana cara memasukkan data, bisa cek di video di atas ini ya. Data yang akan kita pakai yaitu data time series. Dan di sini kita akan melakukan unit root test. Sebagai contoh, di sini saya sudah mempunyai data dari education dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Lalu tekan view dan unit root test. Nah, di sini tipenya banyak ya.
ada Augmented Decay Fuller atau biasa disebut dengan ADF, kemudian ada Philips Peron dan lain-lain. Di video kali ini kita akan menggunakan Augmented Decay Fuller. Sebagai contoh, untuk yang pertama tes unitnya kita lakukan dengan yang 0 terlebih dahulu atau dari level. Lalu untuk equation kita bisa menggunakan intercept atau trend and intercept and non. Kalian bebas bisa menggunakan yang mana saja. Tapi untuk video kali ini saya akan menggunakan intercept. Dan untuk lag-nya juga kita bisa menggunakan bermacam-macam, ya bisa menggunakan IK Info Criterion dan Schwarz ini. Dan di video kali ini kita akan menggunakan Schwarz Criterion. Untuk lag-nya juga bebas, bisa 4 atau lebih dan kurang. Kali ini saya akan menggunakan 4, lalu klik OK. Nah, di sini datanya sudah muncul ya. Yang bisa kita lihat yaitu probabilitasnya 0,4. Maka variabel education ini belum dinyatakan stasioner. Karena variabel yang dinyatakan stasioner yaitu jika variabelnya memiliki nilai di bawah 0,05. Kemudian di bagian intercept yang kita pilih tadi nilainya yaitu masih di atas 0, di atas 0,05. Jadi variabel ini belum dinyatakan stasioner. Maka tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengujian kedua. Bisa lakukan klik view lagi dan unit root test. Lalu kita coba yang first different. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa nilai dari ADF testnya di first different masih di atas 0,05 dan nilai interceptnya juga di sini 0,9, yaitu masih jauh di atas 0,05. Berarti ini masih belum dikatakan stasioner. Maka kita tahap lanjut kedua yaitu tekan view lagi dan unit root test. Lalu coba yang second different. Kemudian kita pilih yang intercept. Kita dapat melihat bahwa probabilitasnya di sini 0,00 ya. Dan itu sudah di bawah 0,05. Apakah itu bisa dinyatakan stasioner? Tunggu dulu karena di sini nilai konstantanya yaitu 0,9. Jadi jauh di bawah 0,05. Berarti variabel GDP ini tidak cocok menggunakan intercept. Lalu kita coba lagi unit root test dan kita coba yang non. Dan di sini sudah tidak ada ya interceptnya. Maka variable education ini dapat dinyatakan stasioner. Silakan kalian coba satu-satu variabel yang kalian uji. Itu menggunakan cara seperti itu ya. Terima kasih.